Lo juga harus jaga batas. Batas antara dia dan semua hal yang bisa bikin dia jatuh lagi. Gila, kesempatan lo ambil dulu di momen terendahnya Akila. Lo pikir lo bisa bohongin gue? Mohan berhasil membuktikan dugaannya bahwa Harry memang telah melacak HP-nya Fatah dan Akila. Namun kondisi emosi Harry yang gak stabil justru memancing amarah Mohan. Ketegangan meledak menjadi aksi saling pukul yang cukup brutal di antara mereka. Baru setelah semuanya mereda, percakapan bisa berjalan lebih tenang karena Mohan masih bisa memahami kekacauan perasaan Harry yang sedang dibutakan oleh kecemburuan dan pikiran negatif. Harry takut kehilangan Akila dengan cara yang menurutnya mungkin pernah dialamin Fatah. Yang terjadi sekarang ini mungkin hanyalah ujian bagi hubungan Harry dan Akila guys. Namun di saat yang sama Harry harus siap menerima kemungkinan yang paling pahit, bahwa dirinya selama ini hanyalah sekedar pelarian bagi Akila. Mungkin Akila hanya bertahan hidup setelah hubungannya dengan Fatah berakhir. Pada akhirnya ya, semua kemungkinan tetap terbuka. Dan dalam situasi seperti ini, Harry nggak punya banyak pilihan selain mencari jawabannya sendiri dengan belajar memahami dan memaklumi. Oke, kita bahas alurnya ya. Sore itu, Fatah mengajak Akila ke taman. Perjalanan terasa begitu tenang, tanpa kehebohan, tanpa candaan absurd yang biasanya selalu menghidupkan suasana. Namun gak terasa kosong, karena Fatah merasakan sedikit kelegaan guys. Meskipun Akila belum kembali seperti dulu, seenggaknya ya, Akila tampak menikmati apa yang ada di sekitarnya. Seakan begitu bahagia dan merasa lebih hidup dengan hembusan angin, hangatnya sinar matahari, dan paling penting Akila terus tersenyum. Senyum sederhana yang menjadi tanda bahwa perlahan mulai kembali mempercayai dunia. Rupanya ya, Fatah pun sudah menyiapkan 2 keranjang bekal untuk piknik berisi cemilan, buah-buahan. Berharap suasana santai bisa membuat Akila tetap merasa nyaman sekaligus menikmati udara segar tanpa beban. Namun di balik ketenangan itu terselip rasa pilu yang gak terucapkan guys. Karena Akila kini seperti anak kecil ya, polos, gak memikirkan mengapa mereka harus duduk dulu di bangku taman itu. Akila pun seakan gak penasaran kenapa HP mereka disembunyikan di bawah bangku. Bagi Akila seakan semua itu bukan sesuatu yang perlu dipahami. Yang Akila tahu hanya satu, mengikuti kemana Fatah membawanya. Akila hanya diam memandang sekitar dengan senyum tipis tanpa kata. Sesekali menikmati bekal yang mereka bawa, lalu perlahan bersandar di bahu Fatah, larut dalam suasana yang terasa damai baginya, tanpa menyadari atau mungkin tanpa lagi memiliki keinginan untuk tahu bahwa di balik momen sederhana itu Fatah sedang menjalankan sebuah rencana, sebuah misi yang ia jalani bersama Mohan. Beralih ke Mohan ya, yang sudah berpamitan pada Raisa dan Zara untuk pergi ke taman. Tadinya mereka pengen ikutan, sekedar membantu atau berpartisipasi dalam hal apapun yang akan terjadi. Namun Mohan menolak dengan tenang, khawatirnya ya jika mereka ikut situasi justru bisa menjadi lebih kacau. Maka Raisa dan Zara memutuskan akan menunggu Mohan di teras kafe aja. Sebelum kepergiannya, Mohan menyempatkan menggoda Raisa, cadaan ringan, manis, dan sedikit kemesraan yang ia berikan pada baby girlnya, seolah menjadikan sumber kekuatan. Karena apapun yang akan terjadi di taman nanti, Mohan harus tetap tenang, nggak terpancing emosi, terutama jika dugaan mereka tentang Harry benar-benar terbukti. Sesampainya di taman, tepatnya titik lokasi HP-nya Fatah dan Akila, Mohan bersiaga nih di balik pepohonan yang nggak jauh di sekitaran, menunggu dengan perasaan sedikit gelisah. Diam-diam Mohan berharap dugaannya salah. Bagaimanapun Mohan menghormati Harry, sosok yang selama ini dikenal tenang, dewasa. Bahkan Harry kerap menjadi pemimpin yang mengatur strategi dalam setiap misi mereka. Oke ya, beralih ke Harry nih yang sedang berada di sebuah kafe. Dengan nada mendesak, Harry meminta William untuk memberikan alamat atau nomor HP-nya papanya View. Alasannya sederhana tapi mencurigakan. Harry mengaku nggak bisa melacak sendiri karena sudah melakukan overtracking pada HP-nya Fatah dan Akila. Jelas dong William kaget dan mencoba menenangkan juga menasehatin Harry. Namun semua seolah itu nggak masuk guys. Emosi dan ego Harry udah terlalu mendominasinya. Apalagi di saat itu GPS menunjukkan bahwa Fatah sudah berada di taman, membuat Harry semakin yakin bahwa Fatah sedang memanfaatkan situasi untuk kembali mendapatkan hati Akila. Tanpa pikir panjang, Harry langsung pergi dengan emosi. Maka William segera menelpon View tanpa menjelaskan detailnya ya, hanya memperingatkan dengan tegas agar View nggak memberikan alamat atau nomor HP papanya ke Harry apapun yang terjadi. Karena William tahu guys, saat ini Harry sedang kehilangan kendali dan khawatirnya ya keputusan yang diambil dalam kondisi seperti itu hanya akan berujung penyesalan. Gak lama kemudian
Kemudian Harry tibalah di taman tanpa menyadari bahwa sejak awal kedatangannya setiap gerak-geriknya sudah diawasi oleh Mohan di balik pepohonan. Dengan langkah cepat nih, Harry langsung menuju titik lokasi dan itu semakin menegaskan bahwa Harry memang telah melacak HP-nya Fata dan Akila. Namun gak butuh waktu lama bagi Harry untuk menyadari sesuatu yang janggal. Di sana gak ada siapapun, hanya 2 HP yang sengaja disembunyikan di bawah bangku taman. Saat itu juga Harry langsung mengerti dirinya sudah masuk ke dalam jebakan dan dalam sekejap ya, pikiran Harry tertuju pada satu nama, Mohan. Jika tibalah saatnya bagi Mohan muncul, bukan sebagai musuh, tapi sebagai teman yang mencoba menghentikan langkah Harry sebelum semuanya semakin jauh. Dengan nada tegas namun tetap terkendali, Mohan mempertanyakan tindakan Harry, juga mengingatkan bahwa apa yang dilakukan Harry sudah melewatin batas. Kali ini Mohan merasa punya hak ya untuk ikut campur, karena ini bukan lagi sekedar rasa khawatir, ini tentang pelanggaran privasinya Fata dan Akila yang seharusnya tetap dihormati. Jika Harry benar-benar ingin tahu keberadaan mereka, harusnya kan cukup nelpon aja tanya, bukan dengan melacak seolah Fata dan Akila adalah kriminal. Nah, di titik itu yang dihadapin Harry bukan hanya Mohan guys, tapi juga cerminan dirinya sendiri yang perlahan mulai kehilangan arah. Seolah ya Harry saat itu nggak lagi memberi ruang bagi logikanya untuk bekerja. Emosinya meledak, membakar setiap kata yang keluar dari mulutnya. Dengan nada berapi-api, Harry justru memojokkan Mohan, menuduh Mohan pernah melakukan hal yang sama seperti yang kini ia takutkan dari Fata, yaitu mengambil kesempatan di saat Akila sedang rapuh. Bagi Harry perbedaannya terasa begitu jelas, dan justru itu yang membuat Harry semakin takut. Jika ya Mohan dulu hanyalah orang baru, maka Fata adalah orang lama, seseorang yang pernah memiliki tempat begitu dalam di hati Akila. Dan bagi Harry kemungkinan bahwa perasaan itu masih ada terasa jauh lebih mengancam. Ekspresi Harry saat itu campur aduk guys, tegang, panik, nyaris putus asa, dan mendesak Mohan, meminta jawaban Mohan, bahkan seakan memohon bagaimana dulu Mohan bisa mendapatkan hati Akila, apa yang Mohan lakukan, bagaimana caranya. Namun cara Harry menyampaikan itu justru ya terdengar seperti meremehkan, seolah-olah semua yang pernah dilakukan Mohan hanyalah trik licik yang bisa ditiru. Kesabaran Mohan pun mulai terkikis. Mohan sih sudah mencoba menjelaskan, mencoba menenangkan, mencoba membantah, tapi semua itu seakan gak berarti di hadapan Harry yang sudah tenggelam dalam pikiran negatifnya sendiri. Dan akhirnya batas kesabaran Mohan itu terlewati guys. Sebuah pukulan dari tinju Mohan mendarat telak di wajah Harry. Sejenak banget ya semuanya terasa hening sebelum Harry membalas tanpa ragu. Aksi saling pukul pun tak terhindarkan. Singkat, cukup brutal, namun gak berlangsung lama. Mohan tersadar lebih dulu dan menghentikan pukulannya, menarik nafas cukup berat dan melihat Harry bukan lagi sebagai lawan, tapi sebagai seseorang yang sedang terluka. Seorang pria yang dikuasai cemburu, kehilangan arah, dan gak lagi mampu membedakan antara ketakutan dan kenyataan. Mohan tahu ya waktunya memilih untuk kembali menjadi seorang teman. Dengan suara yang lebih tenang, Mohan meluruskan satu persatu, bukan hanya tentang kesalahpahaman Harry terhadap dirinya, terhadap Fata, atau bahkan terhadap Akila, tapi juga tentang cara Harry memahami cinta selama ini. Mohan pun menjelaskan apa yang terjadi di masa lalu bukanlah tentang ingin mengambil kesempatan. Saat itu semua yang Mohan lakukan murni untuk membantu Akila bangkit, karena pada kenyataannya Mohan tahu banget di hati Akila saat itu hanya ada satu nama, Fata. Mohan hanyalah jembatan di antara mereka. Mohan di sana karena keadaan memaksa, karena ada jarak dan penghalang yang membuat Fata nggak bisa berada di sisi Akila di saat yang paling dibutuhkannya. Dan meskipun pada akhirnya hubungan Mohan Akila sempat terjalin, itu bukan karena Mohan sengaja merebut hati Akila, waktu yang mendekatkan mereka, tapi waktu juga yang membuat semuanya makin jelas. Buat Mohan menyadari di dalam hati Akila, Fata nggak pernah benar-benar pergi. Namun di saat yang sama Mohan pun sadar bahwa di hatinya sendiri belum sepenuhnya lepas dari Raisa. Jadi ya bukan soal siapa yang datang lebih dulu atau lebih lama bertahan, tapi soal siapa yang benar-benar ada di dalam hati. Dan itulah guys yang ingin Mohan sadarkan pada Harry. Bila perlu Harry harus menjawab satu pertanyaan yang jauh lebih penting dari semua kecurigaan itu. Saat Harry memutuskan untuk menjalin hubungan dengan Akila, apakah Harry benar-benar yakin bahwa di hati Akila saat itu sudah nggak ada lagi bayangan masa lalu bersama Fata? Ataukah selama ini Harry hanya memilih untuk nggak melihatnya? Spontan ya, ego Harry langsung menjawab cepat, seolah begitu yakin bahwa saat itu Akila udah sepenuhnya memilihnya. Namun itu hanya sebatas ucapan guys. Dari sorot mata, raut wajah, hingga cara Harry terdiam setelahnya, semuanya justru mengkhianati keyakinan itu sendiri.
Karena jauh di dalam hati Harry tahu kebenarannya nggak sesederhana itu. Entahlah apakah 2 bulan cukup panjang untuk Harry mendekati Akila. Yang jelas sampai sekarang Harry pernah merasakan bagaimana Akila begitu menggebu dalam hubungan mereka, begitu nyaman berbagi cerita. Bahkan Akila menjadikan Harry seakan tempat pulang untuk setiap masalahnya. Tapi ada satu hal yang nggak pernah bisa diabaikan oleh Harry, yaitu kedekatan antara Akila dan Fatah. Permantanan itu memang ya sudah berkomitmen sebagai bestie hingga jadi sekedar partner bisnis bareng aja. Tapi ada momen-momen yang terasa terlalu dekat, terlalu alami, terlalu selaras, seperti 2 orang yang nggak perlu banyak kata untuk saling mengerti. Hal-hal kecil yang terjadi begitu spontan, namun justru sulit dijelaskan. Dan disitulah rasa cemburu Harry selalu tumbuh. Harry sih emang ya selalu berusaha menekan semua rasa itu, berusaha percaya, apalagi melihat betapa kerasnya Akila mencoba menjaga perasaannya. Tapi tetap aja hubungan mereka terasa terlalu nyaman, terlalu dalam, seolah ada bagian dari hati Akila yang gak pernah benar-benar lepas dari Fatah. Dan kini dengan situasi yang sedang terjadi, semua itu jadi kembali menghantam Harry sekaligus, membuatnya goyah, membuatnya ragu, bukan hanya pada perasaan Akila, tapi juga pada pondasi hubungan mereka sendiri. Harry pun akhirnya hanya bisa terduduk lemas guys, membiarkan kata-kata Mohan mengalir tanpa perlawanan. Kali ini bukan lagi sekedar nasihat, tapi seperti cermin yang memaksa Harry melihat kenyataan yang selama ini ia hindari, bahwa memahami perasaan itu nggak pernah sederhana. Dan dalam kondisi Akila sekarang, bukan saatnya memaksa mencari jawaban tentang hati. Yang Akila butuhkan adalah pemulihan, bukan tekanan. Dan seberat apapun untuk diterima, kenyataannya saat ini hanya satu orang yang benar-benar bisa membantu Akila melewatin fase itu, Fatah. Di titik ini Harry dipaksa menghadapi pertanyaan yang lebih dalam lagi dalam hatinya guys. Sebenarnya seperti apa sih cinta yang Harry miliki untuk Akila? Apakah itu murni cinta atau sudah berubah menjadi obsesi yang membuatnya enggan mengerti? Harry memang telah mengagumi Akila sejak mereka masih kecil. Namun itu bukan berarti Harry benar-benar memahami semuanya tentang Akila. Bahkan niat baik Harry untuk menjadikan Akila di versi terbaiknya kini terasa perlu dipertanyakan. Apakah itu benar demi Akila atau hanya demi memenuhi bayangan Harry sendiri, membentuk Akila menjadi sosok yang ia inginkan, bahkan hingga menyerupai pasangan hacker seperti mendiang kedua orang tua Harry, tanpa sadar membuat Akila harus menekan jati dirinya sendiri. Maka mungkin itulah sebabnya ketika insiden besar mengguncang mentalnya, alam bawah sadar Akila justru kembali membawanya mengingat Fatah, sosok yang dulu membuatnya merasa aman, bebas, dan bisa menjadi diri sendiri tanpa takut ditolak atau merasa nggak pantas untuk dicintai. Setelah percakapan panjang itu, Mohan menutup dengan satu keputusan tegas. Nanti malam dia akan datang ke rumah Harry memastikan sendiri bahwa semua pelacakan benar-benar dihentikan. Dan kali ini Harry nggak membantah, seolah semua emosi yang tadi membakar sudah benar-benar padam. Harry hanya duduk diam, lebih tenang, mencoba mencerna semuanya dengan hati yang perlahan kembali jernih, seperti seseorang yang akhirnya tersadar setelah terseret terlalu jauh. Mohan pun pergi dari sana nih, lalu mengabari Fatah secara singkat tentang apa yang terjadi. Untuk pembahasan lebih lanjut, mereka sepakat akan bertemu nanti di tempat Noel. Mohan pun juga ingin memastikan lewat Noel apakah masih ada sisa pelacakan yang tertinggal. Tentu aja dong ya, Fatah kaget banget lah dengan tindakan Harry. Namun bagi Fatah ada hal yang jauh lebih penting dari itu semua, kondisi Akila. Justru karena sikap impulsif Harry, Fatah semakin yakin untuk menjaga Akila lebih hati-hati. Bukan hanya dari situasi luar aja, tapi juga dari hal-hal yang bisa memicu tekanan sekecil apapun. Karena saat ini bahkan sedikit rasa tegang, kaget, atau tertekan bisa berisiko besar. Semua kemajuan kecil yang mulai terlihat, khawatirnya nih, senyum Akila, ketenangan yang perlahan kembali bisa aja runtuh dalam sekejap. Bahkan mungkin bisa membuat kondisi Akila jauh lebih buruk dari sebelumnya.